Eh, sudah siap melakukan pendampingan Bu? Ya, sesuai yang telah kita sepakati, yaitu hari ini kita ketemu pendampingan itu yang kelima. Untuk fokus pendampingan pada kali ini adalah refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian yang kedua adalah diskusi rancangan program yang berbeda. Yang ketiga adalah diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan sekolah dan implementasikan rencana olahraga 30 yang dibagi kepada teman sejarah. Kemudian nanti ada penilaian mengenai keterampilan coaching supervisi akademis. Itu tadi adalah fokus pendampingan yang dilaksanakan pada tahun ini. Selama 1 bulan terakhir telah adanya pendampingan itu yang hal apa yang sudah dilakukan baru di sekolah ini atau kegiatan apa saja gitu? Kemudian melaksanakan observasi pembelajaran di kelas 5, kemudian pembelajaran disiplin laksanakan untuk pembelajaran supaya karakternya lebih termotivasi dan juga untuk belajar organisasi pembelajaran yang berdampak atau berguna pada murid dan dilaksanakan dengan teman sejawat. Iya, Di sini ada guru kelas 6, kelas 5, 4, 3, 2 dan itu pas yang diobservasi kelas berapa? Kelas 4. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Nanti saat melihat hasil observasinya yang dapat. Lembar observasi pembelajaran itu baru ini catatan ketika Bu Daru melaksanakan observasi pembelajaran pada teman sejawat. Iya. Di kelas berapa Bu? Di kelas 4. Kelas 4. Nama Pak Wiwit ya? Iya. Kelas 4. Jumlah siswa kelas 4 berapa tuh? 25. Lebih banyak kelas 1 hanya 13 ya? Iya. Naik turun Pak. Pernah sampai 33, 35. Nah ini mungkin program tadinya agak berhasil, jadi anak kecil kayaknya kurang begitu banyak tahun ini. Di tahun itu ya? Iya. Sebelum melakukan lembar observasi pembelajaran itu baru ini catatan ketika Bu Daru melaksanakan observasi pembelajaran pada teman sejawat. Iya. Di kelas berapa Bu? Di kelas 4. Kelas 4. Nama Pak Wiwit ya? Iya. Kelas 4. Jumlah siswa kelas 4 berapa tuh? 25. Lebih banyak kelas 1 hanya 13 ya? Iya. Naik turun Pak. Pernah sampai 33, 35. Nah ini mungkin program tadinya agak berhasil, jadi anak kecil kayaknya kurang begitu banyak tahun ini. Di tahun itu ya? Iya. Sebelum melakukan observasi Bu Daru untuk selanjutnya yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1. Bagaimana Bu Daru bisa mengidentifikasi
mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sekolah ini. Di sini kemarin 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini bisa membedakan antara dilema etika dan bijikan moral. Kemarin sudah dalam proses merdeka, yaitu melalui elaborasi, melalui pemahaman, kami sudah berdiskusi tentang hal itu. Saya diskusi mengenai dilema etika tentang bijikan moral dan dilema etika dan bijikan moral. Terus kemudian ada 9 langkah pengambilan keputusan. Ini apa saja kendala tantangan yang dihadapi dalam mengidentifikasi? Tentunya dalam pengambilan keputusan ini ada tantangannya ya Pak. Di sini kami menghadapi tentang identifikasi sumber daya sekolah. Jadi tidak akan berhasil tanpa peran sebagai tim. Di sini kami harus didukung dan bekerja keras untuk berkontribusi yang positif antar tim sekolah kami. Jadi dalam identifikasi tidak sendirian. Ya, harus saling berkolaborasi. Kalau sendirian ya sulit Pak. Sulit ya. Itu kegiatan apa? Nah, itu lebih bagus gitu memang identifikasi mengenai apa yang dimiliki sekolah. Iya. Terutama adalah ini yang ada hubungan dengan dilema etika dan bijikan moral tadi. Iya. Bagaimana perasaan ketika dapat mengidentifikasi ini secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik, perasaan itu bagaimana? Perasaannya ya ada kadang senang, kadang susah. Senangnya karena dalam pengambilan keputusan ini kemarin bisa terlaksana dengan memberikan wawancara kepada 2 orang kepala sekolah yang berbeda instansi Pak. Kebetulan yang pertama kami wawancara dengan Ibu Sukiswati, Kepala SDN 1 Nasem. Kemudian yang kedua yaitu kepada Bapak Aris Setiawan, beliau Kepala Sekolah SDN 2 Nasem. Kepala Sekolah SDN 2 Nasem dan 3 Nasem. Satu. Yang satu. Nasem. Oh, sini satu. Iya, sini satu. Dalam wawancara itu apa yang dijawab? Banyak sekali Pak, terutama ternyata dari wawancara itu yang dari Bu Sukiswati itu kebetulan 2 orang kepala ini agak sedikit tahu tentang apa itu bijikan moral dan dilema etika. Jadi saya mungkin tidak begitu kesulitan untuk menjelaskannya tentang apa yang harus dilaksanakan. Jadi Bu Sukiswati itu beliau sudah tahu apa itu dilema etika dan apa itu bijikan moral, sehingga dalam melaksanakan pengambilan keputusan yang beliau ajukan seperti dalam sekolah kami ada 3 masalah, itu dia bisa melaksanakan dengan 9 jalur pengambilan keputusan itu. Kemudian dalam pengambilan akhir prinsip dia juga paham Pak. Yang Pak Aris Setiawan juga begitu karena beliau kebetulan kepala sekolah baru, jadi masih ilmunya masih baru. Ilmu baru atau pengalaman? Pengalaman, iya. Pengalamannya kan malah baru. Baru diklat Pak kemarin. Oh, baru diklat. Iya. Mungkin ilmunya hampir sama dengan CGP ini. Kalau boleh disimpulkan di dalam wawancara dengan 2 kepala sekolah, ini adalah dapat pengalaman banyak sekali. Yang diterapkan di sekolah itu dilema etika ataukah bijikan moral menurut kita? Dari kedua kasus-kasus yang ada. Ya, dari 2 kepala sekolah tadi ya Pak, itu kebanyakan itu
D5 etika. D5 D5 etika. benar. Benar. Tapi kemarin Bu Siti Swati itu mengangkat dua masalah, yang satu kejujuran moral, yang satu dunia etika. Jadi tapi yang kebanyakannya kan itu benar tadi. Kemarin juga ada contoh kasus ini masuk dilema moral atau kebujukan moral, dilema etika, itu kan anak yang ikut misalkan kelas 6, kemudian pada waktu itu cuma tidak ikut. Setelah mau berangkat tiba-tiba dia menyatakan ikut misalkan. Ini kalau mau berkeputusan ini memang sulit. Ini dilema etika, kebujukan moral, penerapannya gimana, keputusan gimana, itu sudah terjawab. Ya. Nah, menurut Bu Dalu jawabannya apa? Kebetulan Pak, kasus itu pernah terjadi di sekolah saya. SD 1 Itu satu kasus ini. Saya memang itu pada tahun 2013 kemarin Pak. Itu kebenaran saya itu di kelas 6. Itu kasusnya persis seperti itu. Tapi kalau dulu kan belum tahu sih Pak antara dilema etika dan juga moral. Dulu ya hanya diputuskan sendiri, tidak tahu 9 jalur itu Pak. Iya, jadi dulu itu keputusannya itu anak tetap ikut Pak, anak tetap ikut, tapi bayarnya suruh nyicil. Tapi ternyata sampai lulus juga belum terbayar. Tapi kok anak itu etikanya baik Pak, telat 2 tahun itu jika itu mau membayar Pak. Gitu. Sampai 2 tahun. Iya, 2 tahun itu jika ke sekolahan menyampaikan apa yang dimaksud itu permasalahannya, bahwa dia belum bisa melunasi piknik itu tadi, langsung membayarnya Pak. Itu luar biasa itu Pak. Itu membayar itu dengan hati nurani sendiri, datang ke sekolah, ataukah ada guru atau dari pihak sekolah untuk menanyakan atau menagih? Tidak Pak, langsung dari hati sendiri Pak. Jadi kesadaran dirinya itu muncul dengan sendirinya karena janjinya sendiri bahwa dia memang belum membayar, kemudian mungkin ya Pak janji ada hutang, nah itu sampai kapanpun kan dia masih berhutang, itu sampai 2 tahun pun dia masih ingat, kemudian ke sekolahan menyelesaikan dan alhamdulillah sudah lunas semua. Ya. Jadi anak ya, memang secara nyata dia benar-benar tidak punya. Iya, tidak punya. Alhamdulillah. Kalau memang ini tidak ada solusi, misalnya ini ya berbagai pandangan. Saya juga pernah, karena beda ya. Di tempat saya itu muridnya kan agak banyak, ada 50-an misalnya kelas 6-12. Ada anak yang tidak mampu, tetapi dia kepingin ikut wisata. Nah ini juga saya juga entah masuk di dilema etika, kebujukan moral, saya juga ketika itu belum tahu juga. Dari 50 siswa itu, satu yang pengen ikut tapi tidak berbiaya. Ini biayanya itu anak itu akhirnya bisa ikut gratis tanpa bayar. Karena dipikul bersama teman yang lain. Jadi misalnya biaya wisata itu habis 200.000. Kalau anak-anak ada 50, itu berarti anak satu itu menambah biaya 50 kali. Jadi biaya wisata yang semula 200 menjadi 250. Jadi yang satu itu bisa menanggung 14 juta yang sekarang kan ada. Nah ini juga tidak memaksa anak harus saya naikkan, itu tidak. Tapi setelah dengan adanya komunikasi, tumbuh dari siswa kepengennya dia berangkat bersama-sama. Tumbuh dari siswa sendiri pun Pak, ini nanti
biar bisa ikut bersama-sama nanti dipikul itu juga pernah loh. Jadi kalau dipaksa memang orang tidak mau. Dari sekolah mau membantu tidak ada biaya dari mana sekolah. Ada yang mungkin dari iuran dari guru yang membantu. Ini adalah tujuannya bisa anak-anak itu bisa ikut semua di dalam melaksanakan kegiatan wisata sekolah. Baik Bu Darul, itu mengenai pembelajaran tadi, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hal ini nanti bisa diterapkan Bu Darul sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, ini apa Bu Darul sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Coba untuk dijelaskan programnya apa? Untuk program kedepannya yang saya rancang itu bersama Pak, kemarin sudah merancang pemilihan informasi Jawa, itu ada bersami dan gerakan lingkungan sehat. Itu di sekolah kami memang belum pernah Pak. Nah itu kedepannya itu setelah semester ini itu rencana mau melaksanakan bersami dengan bantuan para rekan sejawat dan juga lingkungan sekitar. Kemudian untuk data lingkungan sehat, karena memang lahan kami ini kan luas sekali, itu masih perlu untuk dikembangkan agar tidak terlihat gersang Pak. Kalau sekarang kan masih terlihat gersang karena tumbuh-tumbuhan juga baru mulai dirintis. Itu kemarin menanam pohon kembali karena pohon yang kemarin itu sudah tua-tua laku, jadi lingkungan kami menjadi panas. Asalnya itu rindang Pak, di sini hanya pepohonan, tapi lambat laun pohon itu menua, kemudian perlu revitalisasi lagi. Jadi ini mulai digerakkan lingkungan sehat dan juga penghijauan kembali. Ketika Bu Darul membuat rancangan program yang berdampak pada murid, saya juga melihat cara daring. Masuk kelompok 1, 2, 3. Kemarin kelompok 3. Kelompok 3 yang bersama itu. Iya bersama. Yang kelompok 1 kan gasing. Ya. Nah, kelompok 3 kelompok 2 Pak Jalal itu mengutamakan lingkungan sehat, bersih dan sehat. Ini memang berbagai macam program, tetapi kalau diawali menurut saya, jangan membuat terlalu banyak program. Program itu yang sederhana dulu, tapi program itu bisa terlaksana. Kalau kita membuat program ini banyak sampai mulu-mulu istilahnya, tetapi aksi nyata tidak ada, kan malah percuma. Jadi kalau Bu Darul cuma buat program untuk persami, ini juga baik. Tapi saya kalau dulu usul, lingkungan di sini adalah lingkungannya bagus. Nah, untuk merintis sekolah itu agar bisa asli, agar lingkungan itu yang ditanam. Ini yang bagus. Itu malah nanti siswa sendiri yang dikasih tanggung jawab. Seperti pada pembelajaran daring itu sudah betul. Ketika Pak Jalal memberikan peta-peta, diberikan tanggung jawab siswa ini tanggung jawab untuk menyiram, merawat. Kemudian yang blok ini kelas 1, kelas 2, yang ini kelas 3, yang ini kelas 4. Kalau anak dikasih tanggung jawab semacam itu beda. Merasa ini tanaman saya dan bisa tumbuh dengan baik. Dia misal mau merusak pun ya saya berpikir, karena itu merupakan dia merasa memiliki itu adalah milik tanaman saya. Tetapi kalau program ini yang melakukan itu hanya guru.
siswa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan itu ya repot. Iya. Pesan perempuan malah dirusak, bahkan sampai nggak mau tahu, itu tangan-tangan saya dipoklek, kasih dompet gitu kan. Iya. Itu ya, jadi itu masukan saya dalam melaksanakan program itu yang sederhana. Iya. Tapi program saja, apalagi itu aku CDP yang aksi nyatanya di sekolah ini nanti bisa ditiru oleh guru. Semoga Pak. Iya, memang harus dilaksanakan, tidak hanya teori saja. Ini memang benar-benar harus dilaksanakan. Aksi nyatanya itu dalam merancang program. Bentuk programnya tadi yaitu untuk persami. Tadi kalau sudah membuat program yang berdampak pada murid, kemudian bentuk programnya sudah, sekarang dukungan Bu. Dalam menerapkan program itu dapat dukungan dari mana saja? Untuk dukungan ini Pak harus kompleks ya Pak. Tidak hanya saya sendiri, kalau saya sendiri tidak bisa berjalan. Di sini saya minta dukungan kepada terutama warga masyarakat, di mana ini bisa secara individu ataupun organisasi. Ini contohnya bisa berkunjung ke rumah-rumah, misalnya dimulai dari wali murid saya. Di situ kan wali murid saya punya tanaman-tanaman yang banyak. Karena program saya mau gerakan lingkungan yang asli dan sehat, ya itu saya berkomunikasi bagaimana sih bisa menanam ini tumbuhan yang bisa rindang atau apa, itu mereka punya Pak. Terus kemudian dari alumni di sini kan sudah beberapa kali mengeluarkan alumni, di situ juga saya minta bantuan, misalnya minta bantuan dibantu misalnya kembang-kembang coklat atau bibit rambutan berapa gitu, itu dibantu Pak. Kemudian instansi terkait lainnya seperti misalnya di sini kan dekat dengan balai desa. Nah di balai desa itu biasanya ada beberapa program Pak, terutama untuk lingkungan. Kemarin dapat wastafel, kemudian dapat WC umum itu untuk kegiatan sehat itu tadi. Kemudian ada lagi dari para usaha mebel, itu juga kemarin minta bantuannya bibit-bibit seperti mangga, itu juga dikasih. Dan terutama mengadakan kolaborasi dengan orang tua siswa itu yang penting. Jadi teman-teman sejawat itu yang sangat membantu. Sudah banyak dukungan yang diperoleh Bu Carul Ya. dari komite, warga masyarakat, juga bisa kalau memang ini sudah mendukung semua dari pihak sekolah terutama semua mendukung, nanti insya Allah program itu akan berjalan baik. Diri saya untuk mewujudkan sekolah yang asri memang ini perlu waktu. Tidak langsung disurat dalam waktu dekat, ini memang namanya saja rancang. Jadi ini harus dilaksanakan. Dalam membuat rancangan program, kemudian pelaksanaan, bentuknya ada dukungan. Kemudian ini dalam pelaksanaan itu ada tantangan. Sangat banyak sekali tantangannya, terutama untuk diri saya sendiri ya Pak. Itu dalam melaksanakan rancangan saya itu memang perlu motivasi kepada semua yang mendukung saya tadi, memberikan gambaran bagaimana sih membuat sekolah itu terlihat asri, sehat, bersih, itu memang sangat susah. Kemudian dengan membiasakan kepada seluruh warga sekolah untuk melaksanakan hidup sehat itu juga sulit Pak, karena anak-anak itu kalau disuruh hidup sehat itu susahnya minta ampun, terutama untuk makanan Pak. Mereka itu suka makanan yang instan, kemudian tidak mau makanan yang sehat-sehat, misalnya yang sayur juga, itu anak-anak itu susah. Jadi untuk memotivasinya itu perlu ekstra.
memang sebagian besar, bukan semuanya. Anak-anak sukanya itu loh, makanan sih bungkusan cilik-cilik ini, kecil-kecil itu jarang. Ciki-ciki, apa, saus, ini malah bisa menyebabkan batuk, atau nanti juga dia malah susah makan, nggak mau makan coklat. Anak kecil yang jauh makan coklat itu, untuk makan itu memang sulit. Mie itu. Ya ini memang perlu adanya peringatan kalau. Artinya dalam kemarin sore itu Jumat gerakan makan sayur bersama. Dari SD 3 Bungu malah. Oh, karena mungkin betul anak kecil makan pakai sayur itu ada yang memang tidak mau. Senangnya malah pakai itu percekan langsung nasi sama itu nggak pakai sayur. Ini untuk pencernaan juga tidak bagus. Baik Bu Darul, itu tantangannya yang dilakukan memang banyak sekali. Pasti suatu program kegiatan itu pasti ada hambatan, ada tantangan itu pasti. Tantangannya pasti, tantangan itu kita bisa mensikapi bagaimana baiknya. Baik, untuk yang selanjutnya Bu Darul tadi adalah mengenai rancangan program yang berdampak pada murid. Jul sudah membuat rancangannya, bagaimana nanti pelaksanaannya, kemudian dukungan siapa saja dalam masalah program itu, dan yang terakhir adalah tantangan. Tadi saya disebutkan ada solusi dalam membuat tantangan itu, ini bisa dikembangkan dalam membuat rancangan program. Sekali lagi program jangan dibuat sampai muluk-muluk tetapi tidak ada aksi nyatanya, tidak terwujud, tidak terlaksana, itu malah kurang bagus untuk saya. Tapi program sederhana tapi bisa dijalankan sesuai dengan rencana. Nanti setelah itu kita baru meningkat lagi program yang lebih salah. Selanjutnya untuk ini, bagaimana perkembangan komunitas praktisi yang telah dibuat atau dilaksanakan Bu Darul di sekolah ini, kemudian dikembangkan lewat KKG. Ketika Bu Darul merintis komunitas praktisi di luar sekolah, bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah lambat laun komunitas praktisi yang saya rintis kemarin Pak, mulai dari modul 1-4 kemarin tentang budaya positif sudah mulai nampak, terutama di sekolah komunitas praktisi punya teman sejawat dan juga anak-anak sudah nampak terlihat setiap ada Pak Guru, walaupun bukan Pak Gurunya, itu anak-anak selalu saling Pak. Itu sudah terlihat dari budaya positif yang saya kembangkan lewat praktisi sekolah kemarin. Saya budayakan dengan teman-teman dulu, kemudian diimbaskan kepada anak-anak dan alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian untuk yang praktisi dengan komunitas orang tua itu juga berjalan dengan baik. Komunikasi kami juga lancar sehingga mereka juga mendukung apa yang menjadi program-program kami, seperti pembiasaan pagi, ajak semusna, terus sholat, pembacaan tahlil, itu mereka mengikuti dengan baik dengan arah orang juga dari. Jadi ini adalah praktek yang dirintis Bu Darul ketika komunitas kaki di sekolah itu sama teman sejawat, bahwa pembiasaan siswa ketika ada tamu, ada guru lain mungkin tidak ada sekolah itu, yang utamanya dari gurunya sendiri untuk membiasakan untuk jabat tangan. Ini termasuk karakter, juga memberi salam, senyum. Ini juga pembiasaan karakter yang baik dan benar. Itu nanti tidak hanya itu, termasuk yang perlu dikembangkan lagi adalah karakter sosial dalam melakukan ucapan dan tindakan. Karena di sini yang masih banyak terjadi itu spontanitas karena lingkungan
yang omongannya kadang-kadang omongan kasar atau yang tidak layak diomong, kadang-kadang cara refleks dia mengucap pada teman omong yang kasar atau nah ini perlu ada pembiasaan untuk bersikap sama. Kemudian bertengkar, ini anak namanya anak itu memang itu hampir setiap hari itu bertengkar. Cuma kalau dibiasakan dengan pembiasaan karakter yang baik, saling tolong-menolong dengan teman, saling kasih-mengkasih, kemudian ditanamkan sejak dini, mungkin itu agak bisa di kasus sesuatu. Apa saja perubahan yang menyenangkan di sekolah ini tentang ini dalam merintis komunitas praktis? Hal yang menyenangkan, saya bisa melihat tingkah laku anak didik saya, terutama Pak Ibu Berita, saya sudah sangat senang sekali. Yang dulunya itu takut sama guru, sekarang para siswa itu menjadikan gurunya seperti orang tuanya sendiri, sehingga mereka itu tidak takut gitu loh, menganggap gurunya itu bukan orang yang selalu mendoktrin dia. Kalau anak-anak suka didoktrin itu kan dalam dia mengembangkan minatnya, mungkin dia suka ini itu takut mengungkapkan, tapi sekarang dia tidak, untuk mengungkapkan sesuatu yang mereka sukai itu sekarang sudah berani. Jadi mengungkapkan pendapat, mengungkapkan apa yang dia suka itu sudah mulai tampak, walaupun masih belum maksimal. Iya, karena itu perlu pembiasaan yang super dukungan dari semua pihak. Terutama memang di lingkungan sekolah ini ya para guru, teman-teman kepala sekolah. Kalau kita melakukan suatu kegiatan banyak yang mendukung, itu persennya itu sudah 90% berhasil. Tetapi program itu tanpa ada dukungan sulit sekali untuk dikembangkan, tidak bisa sulit. Itu saja yang kita lakukan. Apa ada perlu yang ditanyakan Bu Darul? Mungkin sudah cukup Pak, tapi ya mohon bimbingannya lagi untuk dalam pembelajaran selanjutnya. Mungkin dalam koci itu kan masih sulit Pak saya untuk koci dengan lawan sejawat ataupun dengan anak itu, pemilihan katanya itu masih agak kesulitan gitu, jadi masih butuh bimbingan lagi. Untuk selanjutnya di dalam pelaksanaan praktisi ini agar bisa berjalan terus, dilakukan semua pihak harus mendukung. Proses itu dilaksanakan sebelum masuk ke dalam kelas. Apa yang dilakukan dalam percakapan pada praobservasi dengan Pak Lili kemarin itu, pertama saya di situ bertanya dengan alur cerita, ada tujuan, terus identifikasi, kemudian realisasi dan aksi. Itu saya ditanya tujuannya tuh dalam pembelajaran itu apa, kemudian rencana apa saat kesiapan pembelajaran termasuk adanya perangkat pembelajaran pembelajarannya juga harus disiapkan, misalnya apa yang harus disiapkan Pak, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, dan kesiapan siswa pun juga harus disiapkan secara aktif. Jadi ini perangkat pembelajaran sudah dicek oleh Bu Darul. Mungkin sebelum melakukan observasi, apakah ada masukan-masukan mengenai APP misalnya kelas pembuatan APP, ada kekurangannya, ataukah memang sudah itu sudah mahir dalam membuat APP?
Kebetulan kemarin kan yang saya observasi itu belum bukannya belum tahu ya Pak, mungkin belum familiar dengan kata diferensi ya Pak. Iya, dan juga KSD. Nah, terus kemudian RPP-nya Pak Wid itu kemarin kan belum memuat tujuan itu. Nah, saya memberi saran untuk memasukkannya dalam RPP Pak Wid. Jadi ada perbaikan. Iya. Mestinya ini sebelum observasi ada pra yang dipra itu berarti ada revisi. Iya. Revisi RPP. Jadi revisi, kemudian dilaksanakan di dalam pembelajaran. Baik, Bu Darul, ini adalah untuk pra observasinya. Sekarang di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, Pak Wiwit ini melakukannya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Iya, sesuai Pak. Pertama dia melaksanakan dengan memberikan tujuan belajar terlebih dahulu Pak. Seperti kalau kita mengajar itu harus tahu tujuan belajar kita itu apa. Nah, itu sudah dijelaskan dengan jelas, dan kemudian mengidentifikasi kebutuhan murid juga sudah terlihat, menganalisis kebutuhan itu juga sudah terlihat, kemudian merancang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Wid juga terlihat. Ya, jadi bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan beragam di kelas itu mulai nampak. Jadi sebelumnya sudah ada persiapan untuk melakukan pembelajaran yang Ya. kemudian belum adakan bimbingan pada teman secara rutin. Setelah itu perbaikan RPP dilaksanakan sekarang praktek pembelajaran. Nah, di dalam observasi itu ada strategi pengembangannya enggak? Untuk CPP, ini kan salah satu CPP melihat Pak Wiwit dalam pembelajaran itu ada strategi untuk pengembangannya. Iya Pak. Ya. Situ Pak Wiwit melakukan beberapa kegiatan, contohnya seperti melaksanakan rencana apa saja yang dilaksanakan dalam melibatkan kegiatan siswa. Dia meminta kepada siswanya umpan balik dari muridnya yang terkait kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran tadi. Kemudian Pak juga menggunakan metode dan strategi apa yang dilakukan. Dia juga dalam observasi ini dia juga sudah melaksanakan. Ya. Yang di selama itu ada temuan-temuan mengenai pembelajaran. Mungkin dalam diferensiasi itu kan ada beberapa proses ya Pak, proses mulai konten, terus kemudian proses dan juga program itu mungkin kurang maksimal dalam prosesnya dan prosesnya, karena ini kan menurut dia itu pembelajaran yang baru sih Pak. Kalau sebelum-sebelumnya membaca RPP kan ya itu. Nah, kalau di CPP kemarin kan disuruh memberikan RPP yang diferensi. Jadi kita ini kan memperbarui pembelajaran kita, dimana kita harus mengetahui minat dan bakat siswa kita. Sehingga kemarin dalam pembelajaran kami masih perlu pembenahan lagi. Masih kekurangan masih. Iya. Nah ini memang tidak bisa langsung. Iya. Ada proses. Jadi ini ya juga nanti akan perlu observasi lagi. Tindak lanjut dari yang pertama kepada Pak Wiwit melakukan pembelajaran yang pada lepas. Baik, untuk di pasca observasi setelah ini kita dulu kan mengundang Pak Wiwit untuk percakapan. Hasil dari pengamatan Budarus kepada Pak Wiwit selama pembelajaran itu apa yang dipercakapan?
sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau dengan pembelajaran yang berdiferensiasi KSN bagaimana? Coba untuk dijelaskan. Untuk pembelajaran observasi kemarin itu sudah lumayan bagus Pak, dan saya mengamati Pak Wid sedikit demi sedikit sudah melaksanakannya, namun belum maksimal, perlu pembiasaan dan pembinaan lagi. Untuk tujuan pelajarannya sudah terpenuhi, kemudian dalam diferensiasinya itu sudah mulai kakak cuma belum maksimal ya. Terus kemudian dalam media pembelajarannya itu biasanya kan perlu berbagai macam media. Itu yang dari media konten itu menurut saya belum begitu menarik, jadi masih perlu dengan lagi Yang kontennya. Terus dari proyek itu karena keterbatasan waktu itu Pak Wid masih kurang waktu dalam melaksanakan produknya. Jadi murid belum sampai produk, waktu sudah selesai. Itu ya nanti ditinggal lagi. Iya. Ya nampak produknya, tapi kan sampai itu pertemuan yang akan. Iya. Baik Bu Darul, terima kasih sekali dalam menempatkan pendampingan ini. Kita telah banyak diskusi mengenai yaitu review pembelajaran di modul 3.1 dan juga pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian tadi rancangan program yang berdampak pada murid telah dijelaskan begitu banyak oleh Bu Darul. Kemudian ini perkembangan komunitas praktisi di mana telah melakukan berbagai praktek baik dengan temannya sekelompok belajar di sekolah ini. Kemudian tadi yang terakhir adalah mengenai observasi pembelajaran, praktisi selama pembelajaran dan juga pasca observasi. Dalam pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih pada Bu Darul yang telah melakukan praktek baik kepada temannya, pada guru yang lain, utamanya di sekolah SD Satu Ngasem ini, dan juga mengingatkan sebelum nanti PI yang ke-6 itu menginput survei tentang kompetensi guru pembelajaran feedback 360 derajat. Itu apa? Dan ini harus dilakukan sebelum PI 6 menyebarkan kuesioner seperti di PI berapa itu? 4 balik PI 3 atau 4? Nah itu 4 balik nanti disebarkan lagi survei feedback 360 derajat sesuai dengan jenjangnya, responden kepala sekolah 1, guru 5, perwakilan murid 5, dan CGP mengisi dirinya sendiri seperti persis yang di input dia. Yang saya ingatkan lagi, besok tanggal 19 ada lokakarya yaitu dari Darul di Jepara, SMK 3 Jepara, kelasnya kelas C sama kita bisa mengikuti dan nanti kita bisa diskusi di sana. Kalau boleh disimpulkan Bu Darul, apa kesimpulan yang dapat disimpulkan Bu Darul kita akan pendampingan dari pagi hingga siang ini tadi? Terima kasih Pak untuk kedatangannya dalam PI 5 ini. Pada pagi hari ini saya bisa menyampaikan sangat senang sekali atas pendampingan yang Pak Jaman berikan dan bisa diberi kesempatan sampai tahap pendampingan 5 ini. Kemudian berbagai macam ilmu, berbagai macam teknik, terutama aksi-aksi nyata dan bimbingan dari Pak Jaman, saya sangat bersyukur sekali. Tak lupa saya juga ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Jaman selaku pengajar praktik saya yang mau
memberikan motivasi dan juga bimbingan serta arahan sehingga saya masih dapat melaksanakan kegiatan CGP sampai saat ini. Tetap semangat. Semangat Kak. Karena istilah rampung bisa berarti tinggal ini PI 5 tinggal 1 tahun lagi. Saya hanya bisa memotivasi baru semangat terus agar tidak nanti ada tugas-tugas yang ketinggalan dapat dikerjakan itu baik lewat di pasar maupun tugas apa yang kita. Terima kasih baru saya apabila ada kesalahannya. Mohon maaf atas pertemuan di pagi yang siang. Karena cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.